Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahya Ramadhani Nasution. Saya dari kelas PDKR 2A. Ya, saya akan menyimpulkan dari materi pertama sampai materi terakhir. Guru adalah seorang pendidik yang mengajarkan ilmu. Guru memiliki jasa yang besar karena guru mengajarkan murid ilmu yang belum dipahami oleh seorang murid, sehingga ilmu tersebut akhirnya dapat tersebar dan bermanfaat bagi banyak orang. Guru di sekolah termasuk pendidik yang memiliki jasa besar. Mereka mengajarkan berbagai hal yang tidak diketahui sampai sahabat menjadi memiliki pengetahuan. Seperti sekarang, seringkali seorang baru memahami jasa-jasa guru mereka setelah mereka menjadi guru dan tahu susah menjadi seorang guru. Ternyata guru tidak hanya mengajarkan ilmu saja, loh sahabat. Guru punya beberapa tugas lainnya yang harus mereka kerjakan. Berikut ini beberapa tugas guru di sekolah. Sebagai pengajar, mengajari murid di sekolah merupakan tugas utama seorang guru. Tugas ini sangat penting, mengingat tanpa pengajaran dari guru, murid akan kesulitan untuk memahami materi pelajaran. Dengan ada guru, murid dapat dengan mudah memahami suatu materi, sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Mendisiplinkan murid. Seorang murid yang berada di sekolah diwajibkan untuk patuh dengan aturan yang ada di sekolahnya, dan seorang guru bertugas untuk mendisiplinkan para murid untuk mengikuti aturan sekolah dan belajar dengan tertib di sekolah. Sebaiknya guru memberikan contoh yang baik dalam hal kedisiplinan. Yang kedua, guru sebagai pendorong kreativitas. Jelaskan apa maksudnya. Guru sebagai pendorong kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran. Guru dituntut untuk mendorong serta seksikan menunjukkan proses kreativitas tersebut. Kreativitas merupakan sesuatu yang bersifat universal dan merupakan ciri aspek dunia kehidupan di sekitar kita. Kreativitas ditandai oleh adanya kegiatan seorang atau adanya kecenderungan untuk menciptakan sesuatu sebagai orang yang kreatif. Guru menyadari bahwa kreativitas merupakan yang universal dan oleh karenanya semua kegiatan diimbangkan dan dibangkitkan oleh kesadaran itu. Guru adalah seorang kreator dan motivator yang berada di pusat proses pendidikan. Kreatif menunjukkan bahwa apa yang akan dikerjakan guru sekarang lebih baik dari apa yang telah dikerjakan sebelumnya, dan apa yang dikerjakan di masa mendatang lebih baik dari sekarang. Untuk mendongkrakkan kreativitas pembelajaran, Widodo 2005 menemukan bahwa di samping penyediaan lingkungan dan kreatif, guru dapat menggunakan pendekatan sebagai berikut. A. Self-esteem approach. Dalam pendekatan ini, guru dituntut untuk lebih mencurahkan perhatiannya pada pengembangan self-esteem, kesadaran akan harga diri. Guru tidak hanya mengarahkan peserta didik untuk mempelajari materi ilmiah saja, tetapi pengembangan sikap harus mendapat perhatian secara profesional. B. Kreativis approach. Beberapa saran untuk pendekatan ini adalah dikembangkan problem solving brain, strong inquiry, dan role playing and moral development. Dalam pendekatan ini
Pengembangan pribadi menjadi saran utama. Pendekatan holistik dan humanistik menjadi ciri utama dalam mengembangkan potensi manusia menuju self-aktualisation. Dalam situasi yang demikian, pengembangannya yang aktual akan mengiring pengembangan pribadi peserta didik. D. Multitalenta. Pendekatan ini mentangkan upaya pengembangan seluruh potensi peserta didik, karena motivasi pengembangan potensi akan membangun self konsep yang menunjang kesehatan mental. Akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu guru sebagai pembimbing dan konselor. Pada dasarnya, guru pembimbing di sekolah adalah guru yang khusus menjadi konselor atau guru pembimbing. Guru pembimbing sangat menentukan sekali dalam proses belajar atau proses menuntut ilmu pada suatu sekolah agar tercipta suatu keberhasilan belajar yang murni tanpa harus mengalami hambatan yang dapat mempengaruhi belajar siswa. Sekarang akan membacakan materi yang keempat, yaitu beberapa komponen yang harus dimiliki oleh seseorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai guru yang profesional, yaitu guru sumber belajar. Peran guru sebagai sumber belajar ini berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran dan baik dan benar. Seorang guru profesional yang menguasai bahan ajar dengan baik, maka ia benar-benar berperan sebagai sumber belajar bagi peserta didiknya. Guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, seorang guru berperan dalam memberikan pelayanan terbaik untuk memudahkan siswanya dalam kegiatan proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru memahami berbagai media dan sumber belajar serta fungsi masing-masing. Perkembangan teknologi informasi. Seorang guru dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi yang mutakhir. Melalui teknologi informasi ini memungkinkan guru dapat memilih media yang dianggap cocok dalam menunjang proses pembelajaran. Jangan sampai seorang guru gagap dalam menggunakan teknologi, karena guru harus dapat memberikan contoh pada siswanya. Guru sebagai pengelola. Sebagai pengelola, seorang guru berperan dalam memberikan dan menciptakan suasana atau keadaan belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik diharapkan dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadi proses belajar seluruh siswa. Kegiatan seorang guru tidak dapat menjaga kondisi kelas, maka para siswa akan merasa nyaman dan dalam kelas akan cepat bosan. Selain itu, kelas yang kondusif dapat meningkatkan motivasi belajar para siswa. Guru sebagai demonstrator. Sebagai demonstrator, seorang guru harus dapat bertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Selain itu juga, guru harus dapat menunjukkan bagaimana cara yang tepat agar setiap pelajaran atau hal yang disampaikan kepada siswanya dapat dipahami dengan mudah oleh setiap siswa. Hal ini berkaitan dengan pendekatan strategi metode serta model pembelajaran yang dipilih dalam proses pembelajaran. Akan membacakan materi yang nomor kelima. Pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan bentuk pengaturan guru terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas dalam rangka menciptakan suasana pembelajaran yang baik, nyaman, dan terkontrol guna tercapai target pembelajaran. Tujuan manajemen kelas. Ketercapaian untuk manajemen kelas dapat dideteksikan dari siswa memberikan respon setimpal terhadap perilaku sopan dan penuh perhatian dari orang dewasa. Artinya bahwa perilaku yang diperhatikan siswa seberapa tinggi, seberapa baik, dan seberapa besar terhadap pola perilaku yang diperlihatkan guru kepadanya di dalam kelas. Siswa bekerja dengan rajin dan penuh konsentrasi dalam melakukan tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuan. Perilaku yang diperlihatkan guru berupa kinerja dan pola perilaku orang dewasa dalam nilai dan norma baliknya
akan berupa peniruan dan percontohan oleh siswa. Baik atau buruknya amat bergantung kepada bagian perilaku itu diperankan. Terima kasih.